Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang tidak masuk? Belita. Kenapa Belita? Tidak tahu. Tidak ada keterangannya. Ya, Bu. Sakit? Mungkin kemarin sakit? Tidak. Ya, biar nanti diurusi sama guru BK ya. Kemudian hari ini kita akan belajar tentang ini, berpikir komputasional. Setelah pertemuan kemarin kita belajar tentang informatika dan keterampilan generik. Ada yang ingat apa saja yang dipelajari di informatika? Berpikir komputasional, terus apa lagi? Algoritma dan pemrograman, terus apa lagi? Bukan yang dipelajari di informatika. Apa? Sistem, komputer. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Ada belajar ini tadi malam. Apa? Berpikir komputasional, sistem komputer, analisis data, dan algoritma dan pemrograman. Terus dampak sosial dan informatika, dampak sosial informatika ya. Nah, sekarang kita belajar tentang berpikir komputasional. Sebelumnya kita berdoa dulu. Coba dipimpin berdoa ketua kelasnya. Siap, doa, mulai. Selesai. Nah ya, kembali ke sini, berpikir komputasional. Kalau kita ingin pergi misalkan ke Surabaya, apa yang disiapkan? Ongkos. Baju pakaian. Oke, ya semua. Itu berarti kita sudah berpikir komputasional. Nah, kita ke komputernya masing-masing. Saya ingin tahu kalian sudah mengerti tidak tentang berpikir komputasional. Coba buka Chrome-nya, kemudian ketikkan kahoot.it ya. Yang pakai HP? Kamu pakai HP? Di situnya bisa nggak? Bisa. HP-nya siapa saja? Yang komputernya sudah bisa, nggak usah pakai HP. Taruh aja, ya. Saya mulai. Start. Perhatikan soalnya di depan. Kemudian langsung dijawab. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Sedih? Menyala? Nah, sudah ya? 22 jawab gembira. Yang satu tidur. Ada yang tidur? Next. Harus cepat ya. Kemudian, nah, lihat soalnya. Apa saja yang dipelajari dalam mapel informatika? Ini waktunya, perhatikan ini ya. Waktunya yang sana 11, 10, 9. Berikutnya. Nah ini manfaatnya untuk apa berpikir komputasional? Biar kalian berpikir secara logika, tidak gegabah berpikirnya ya. Jadi harus benar-benar dipikirkan. Nah ini prinsip berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu yang pertama prinsipnya adalah dekomposisi. Dekomposisi, kemudian pengenalan pola yang kedua, kemudian abstraksi dan algoritma. Ada 4
prinsip dalam berpikir komposisional. Apa di komposisi? Kita buka satu-satu, kita pelajari satu-satu ya. Contohnya ini. Dekomposisi. Jadi tadi Bu Guru sudah bilang kalau di SMP buat kalian mungkin yang baru SMP masalahnya adalah PR-nya banyak, masalah kompleks kan? Makanya kalian harus berpikir komposisional. Dibagi menjadi kecil masalahnya. Kalau masalahnya PR-nya banyak, berarti harus diselesaikan PR bahasa Indonesia dulu ya. Kemudian PR yang lain nanti akan terselesaikan. Kalau di sini saya dicontohkan, jika kalian mendapatkan tugas disuruh membuat kue kulta yang besar dan lezat, apakah semua bahan dicampur kemudian di oven? Tidak kan? Ya, kalian harus apa? Langkah kecilnya? Mempersiapkan bahannya apa saja ya. Kemudian caranya gimana ya. Kemudian belinya di mana ya. Ya, harganya berapa? Itu dibuat masalah-masalah yang kecil, baru diselesaikan satu per satu. Coba ini dekomposisi itu sama dengan kalau kalian bermain puzzle. Nah ini lihat di depan ya, depan aja ya, nanti cobanya di komputernya masing-masing nanti. Saya kasih waktu, saya jelaskan dulu sampai selesai dulu, baru nanti dicoba. Apa yang berlari mengelilingi seluruh halaman tanpa bergerak? Mengambil hal yang penting dan membuang hal-hal yang tidak perlu. Prinsip yang terakhir adalah algoritma. Apa itu algoritma? Algoritma adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Sekarang saya tanya, langkah-langkahnya kalau kita mau membuat ambil air, kemudian panaskan airnya, ambil gelas, kasihkan masukkan namanya, tehnya, kemudian dicampur, ya pakai teh apa? Teh celup. Kemudian tuangnya air kayak gelas terus diaduk. Apa? Mungkin ada yang mau membisikkan? Apa jalankan? Atas tekan. Sudah ya? Sudah, dari sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada yang ditanyakan, benar? Sekarang saya kasih soal seperti yang ada di buku paket. Coba dilihat buku paketnya. Berpikir komputasional halaman 29 ya, 29 itu ada soalnya sama dengan yang di sini di depan ya. Kiki sedang membuat gelas dari manik-manik berbentuk bulat. Urutan warnanya adalah merah, hijau, kuning, biru. Selama 4 warna manik-manik tersebut masih tersedia, Kiki tidak akan mengubah urutan warnanya. Ya, setelah masuk kamar manik biru, Kiki akan kembali memasukkan manik-manik berwarna merah lagi. Ya, merah, hijau, kuning, biru. Kalau ini sudah, berarti merah, hijau, kuning, biru lagi. Ya. Kemudian
Jika satu warna manik-manik habis, Kiki akan meneruskan membuat gelang dengan manik-manik yang tersisa. Manik-manik yang bersebelahan tidak boleh berwarna yang sama. Kalau di situ soalnya merahnya ada 5, kemudian hijaunya ada 3, kuningnya ada 7, birunya ada 2. Pertanyaannya, berdasarkan kesediaan manik-manik dan aturan urutan warnanya, berapa banyak manik-manik yang dapat dirangkai oleh Kiki? Bentar, ini dihitung ya. Ini 5, 3, 7, 2. Ya. Urutannya merah, hijau, kuning, biru. Merahnya 3, 4. Hijaunya 3, 2. Kuningnya 3, 6. Birunya 3, 1. Ini adalah langkah ke-3. Berarti rangkaiannya merah, hijau, kuning, biru. Yes. Kalau rangkaiannya seperti ini, merahnya 3, 2. Rangkaian keempat, hijaunya habis. Hijaunya habis. Tinggal kuning. Merahnya 3, 1. Habis. Hijaunya 3. Rangkaian kelima, merahnya masih ada, kuningnya masih ada. Merahnya berarti habis, 2, habis. Kemudian rangkaian ke-6 tinggal kuning 2 ya. Berarti di sini kuning, di sini kuning. Salah. Kenapa? Ini tidak boleh. Kenapa? Tadi tidak boleh ada warna yang sama bersebelah. Jadi berapa manik-maniknya? Berapa banyak manik-manik yang dapat dirangkai? Ini 4 ya. Kemudian ini 4, 3, 2 ya. 2 ya. Ini kan bukan. Berapa jumlahnya? 15. Ngerti? Ngerti? Sudah ngerti? Ngerti ya? Sudah ngerti ya? Sudah ngerti. Kalau ininya banyak, misalkan nanti saya kasih lembar kerja, kalian kerjakan secara kelompok ya. Soalnya sama, aturannya sama seperti ini, cuma angkanya saya ganti ya. Ya. Kalau angkanya banyak, misalkan di sini banyak, Bu, ini bisa disederhanakan mengerjakan yang bisa. Misalkan rangkaian 1 sampai 2 ya. Merah, hijau, kuning, biru ya. Ya enggak? Ya, ini langkah ke-1 dan ke-2. Berarti 2 kali manik-maniknya berapa? 4 sama dengan kemudian yang terkecil pertama ini kan 2 ya, makanya langkah 1 dan ke-2. Kemudian yang terkecil kedua adalah hijau 3 ya. 1 langkah saja, merah, hijau, kuning, birunya habis. 1 langkah kali 3 manik 3 ya. Yang ini tetapi pakai cara yang ini ya. Nah, ini adalah soal untuk kelompok ya. Bagikan, kerjakan secara kelompoknya ini ya, satu deret ya. Satu deret. Kerjakan kumpul di sana Pak. Bersama kelompoknya. Kumpul siapa yang nulis, nanti siapa yang presentasi. Iya, satu daerah ini namanya. Ayo siapa yang nulis? Panitia ada masalah
Jawabannya di kuningnya masih ada ya? Kuningnya habis. Sudah dipakai 18. Berarti tidak ada lampu ini biru. Ya. Ini berapa langkah? 19. Sudah ya? Sambil yang lain menyelesaikan. Ada yang sudah selesai. Kelompok 1 silakan presentasi di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan soal yang diberikan buku PK. Jadi langkah yang pertama dihitung sama jumlah maning-maning, yaitu 18 kali 8 bebas, dan seterusnya langkah 19 sampai 20 merah, hijau, biru, itu 2 kali 3 dengan 5. Langkah 21 sampai 22 hijau, biru, itu 2 kali 2 sama dengan 4. Dan langkah terakhir 23 1 dari 1 dengan 1, dan semuanya dijumlahkan jadi 83. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari presentasi tadi hasilnya caranya berbeda tapi hasilnya sama. Saya lihat tadi kelompok 3 dan kelompok 4 juga hasilnya sama. Berarti sudah ngerti nih ya. Kalau ada soal seperti ini sudah ngerti. Kemudian kita kembali ke ini komputer kalian masing-masing. Balikan bukunya. Nah, iya sama dengan yang tadi, cuman alamatnya pakai ini. Kita post test dulu. Kalau kalian benar-benar sudah mengerti, nanti hasilnya akan bagus ya. Silakan diisi. Kalau sudah langsung kirim. Sudah ya. Perhatikan ke depan. Untuk pembelajaran hari ini kita refleksi ya. Kita refleksi pembelajaran hari ini gimana? Ada yang mau refleksi pembelajaran hari ini gimana? Susah? Menyenangkan? Apa gimana? Nah, ya. Kemudian kita refleksi ada kesimpulannya ini. Pembelajaran berpikir komputasional adalah menyelesaikan masalah secara logis dan terstruktur. Kemudian hal ini bisa kita terapkan sehari-hari dengan cara apa? Prinsipnya tadi dengan cara 1 dekomposisi. Kemudian apa lagi? Pengenalan pola. Kemudian apa lagi? Abstraksi. Kemudian algoritma. Sudah, pembelajaran hari ini saya akhiri. Minggu depan kita belajar tentang representasi data dan optimasi penjadwalan. Tolong dibaca di bukunya ya.